Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama saya. Komoditas dari Isma. Selamat pagi Pak dosen dan juga teman-teman kelas 3 dari manajemen konstruksi. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kejadian dengan studi metode atau LSM, Project Evaluation and Review Technique atau PRRT, dan juga repetitive study method atau RSM. Jadi kami di kelompok 7 terdiri 3 orang, yang terdiri Arina dengan NIM 075, teman saya Arika dengan NIM 065, dan teman saya satu Adi dari Nusantara dengan NIM 082. Topik yang dibahas ada 3, yaitu penjadwalan linear scaling method atau LSM, Project Evaluation and Review Technique atau PRFT, dan juga repetitive scaling method atau RSM. Dan materi pertama kita yaitu LSM akan dibawakan oleh Arika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi penjadwalan linear schedule method atau LSM. Linear scheduling method ini adalah metode penjadwalan linear yang memberi alternatif cara penjadwalan proyek berulang yang pada umumnya menggunakan metode jaringan. Proyek berulang cukup umum digunakan dalam industri konstruksi. Kita dapat diketahui untuk proyek berulang serta kebijakan dan yang mungkin sudah dibahas atau sudah dipresentasikan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Dalam metode Gantt chart dan umumnya kita dapat informasi dan informasi yang diberikan. Dalam Gantt chart diberikan informasi mengenai hasil dari pekerjaan, tapi tidak memberikan informasi di lokasi mana terjadi kecurangan. Begitu juga dengan MVP menginformasikan sebuah kegiatan yang akan berjalan dengan membuat selesai pekerjaan semua. Tetapi tidak diketahui di lokasi mana terjadi langsung. Dengan menggunakan LSM ini, semua kegiatan bisa diatasi. Next. Metode LSM adalah salah satu teknik penjadwalan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan penjadwalan dan perencanaan proyek-proyek dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat linear dan repetitif atau berulang. Bentuk dasar presentasi LSM adalah yang pertama, gambar tegak pada gambar menggambarkan lokasi sepanjang suatu proyek atau juga kuantitas pekerjaan yang diselesaikan untuk pekerjaan-pekerjaan repetitif. Sedangkan sumbu mendatar menggambarkan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, kegiatan-kegiatan digambarkan dalam bentuk garis-garis lurus diagonal. Ketiga,
Kecepatan kemajuan pekerjaan yang direncanakan diperlihatkan dengan mudah, dan lokasi kegiatan yang sedang berlangsung diperlihatkan pada gambar. Next. Seperti pada gambar ini, yang 3 step tadi yang saya bacakan, selanjutnya gambar lokasi diperlihatkan sebagai berikut. Next. Bagian A, dasar-dasar penjadwalan linear. Untuk dapat menggunakan LSM, maka perlu dikenali beberapa elemen dasarnya, yaitu yang pertama, parameter sistem sumbu. Pada dasarnya, LSM adalah suatu ukuran pembagian pekerjaan per fungsi waktu, yaitu hari, jam, minggu, bulan, dan sebagainya. Lokasi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Untuk proyek linear, jarak merupakan bagian yang cocok yang dapat dinyatakan dengan kilometer, meter, dan lainnya pada posisi seperti stasiun 1, stasiun 2, dan seterusnya pada proyek jalan. Pada pembangunan kedua, tingkat produktivitas kegiatan. Tingkat produktivitas dari setiap pekerjaan dapat dihitung secara estimasi biasa sebagai fungsi dari jenis kegiatan, peralatan yang digunakan, pekerja, dan kondisi kerja. W sama dengan F, jenis kegiatan, peralatan, tempat kerja, dan kondisi. Untuk suatu kegiatan X, tingkat produktivitasnya dinyatakan dengan R kali J, di mana J menunjukkan perbedaan kemiringan dari kegiatan. Artinya, semakin datar garis kegiatan, maka semakin kurang produktivitasnya. Next. Yang ketiga, ada interupsi. Interupsi suatu kegiatan menunjukkan adanya garis putus kegiatan untuk menunjukkan penghentian pekerjaan atau penundaan selama waktu tertentu karena adanya hambatan-hambatan seperti habisnya persediaan material dan lainnya. Mengenai interupsi ini diperlihatkan pada gambar yang sudah ditayangkan sebelumnya. Yang keempat ada restraint, adalah tertundanya pekerjaan karena pekerjaan sebelumnya belum selesai. Restraint terjadi menyangkut penggunaan sumber daya yang sama pada dua atau lebih kegiatan, sehingga sebelum kegiatan lain selesai menggunakan sumber daya tersebut, kegiatan yang menggunakan sumber daya yang sama tidak dapat dilanjutkan. Mengenai restraint ini diperlihatkan pada gambar yang sudah ditayangkan sebelumnya. Next. Di sini kami menjelaskan lebih lanjut. Salah satunya adalah line of balance sebagai contoh dari penjadwalan linear schedule method. Nah, line of balance ini atau LOB ini pada mulanya berasal dari industri manufaktur yang kemudian pada tahun 1942 dikembangkan oleh Departemen Angkatan Laut United States untuk pemrograman dan pengendalian proyek-proyek yang bersifat repetitif. Kemudian ditambahkan lebih lanjut Nation Building Agency oleh Inggris untuk proyek-proyek perumahan yang bersifat repetitif, di mana alat penjadwalan yang berorientasi pada sumber daya ini ternyata lebih sesuai dan realistik daripada alat penjadwalan yang berorientasi dengan dominasi kegiatan. Metode ini kemudian diadaptasi untuk perencanaan dan pengendalian proyek oleh Lumsden pada tahun 1968, di mana produktivitas budaya dipertimbangkan sebagai bagian yang penting. Next. LOB adalah metode yang menggunakan keseimbangan operasi, yaitu tiap-tiap kegiatan adalah kinerja yang terus-menerus. Keuntungan utama dari metodologi LOB adalah menyediakan tingkat produktivitas dan informasi durasi pada bentuk warna grafik yang lebih mudah. Selain itu,
Graf LOB dapat menunjukkan dengan sekilas apa yang salah pada kemajuan kegiatan dan dapat mendeteksi potensial gangguan yang akan datang. Dengan demikian, LOB mempunyai pemahaman yang lebih baik untuk proyek-proyek yang tersusun dari kegiatan berulang daripada teknik penjadwalan yang lain. Karena LOB memberikan kemungkinan untuk mengatur tingkat produktivitas kegiatan, mempunyai kehalusan, dan efisiensi dalam aliran sumber daya, serta membutuhkan sedikit waktu dan upaya untuk memproduksinya daripada penjadwalan network. Metode ini cukup efektif untuk digunakan pada proyek bangunan berat dengan keragaman masing-masing tingkat bangunan relatif sama. Pada proyek yang cukup besar, metode ini membantu memonitor kemajuan beberapa kegiatan tertentu yang berada dalam suatu penjadwalan keseluruhan proyek. Hal ini dapat dilakukan bila dikombinasikan dengan metode network, karena metode penjadwalan linear dapat memberikan informasi tentang kemajuan proyek yang tidak dapat didapatkan oleh metode network. Dalam berbagai literatur internasional, biasanya LOB ditunjukkan sebagai alat penjadwalan yang hanya cocok untuk proyek-proyek yang tersusun atas kegiatan berulang dan tidak cocok untuk proyek yang repetitif. Namun, di Finlandia, LOB telah menjadi alat penjadwalan yang pokok pada perusahaan besar konstruksi sejak tahun 1980-an, di mana LOB digunakan untuk penjadwalan proyek-proyek yang spesial dan proyek konstruksi residensial. Dengan menggunakan software Balena Project, keuntungan yang didapat dengan berbagai software ini antara lain yaitu meminimalkan risiko penjadwalan, menjadi cara analisis alternatif yang lebih baik, mempercepat durasi proyek, cepat dalam memeriksa kelayakan jadwal, menjadi standar pelaporan kemajuan waktu real untuk manajemen, dan memungkinkan optimasi kontrol kegiatan. Next. Dalam analisis penjadwalan dengan menggunakan line of errors, terdapat beberapa tahapan, di antaranya. Yang pertama, logika ketergantungan. Dalam pelaksanaannya, metode ini menganalisis jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan bersamaan atau linear, namun tidak mengganggu pekerjaan selanjutnya. Dan metode ini adalah pekerjaannya terdapat pekerjaan yang dapat dilakukan bersamaan karena tidak terdapat hubungan yang dapat mengganggu jalannya pekerjaan selanjutnya. Maka dari itu, perlu dilakukan pengelompokan jenis pekerjaan berdasarkan logika ketergantungan jenis pekerjaan tersebut dan pengelompokan pekerjaan yang bisa dikerjakan bersamaan. Yang kedua adalah variabel dalam perhitungan line of balance. Pada pembuatan jadwal dengan metode line of balance, terdapat variabel yang menentukan proses penjadwalan tersebut. Beberapa variabel yang sama, seperti jumlah jam kerja per hari, jumlah hari kerja, dan jumlah jam kerja per minggu. Namun, pada metode ini terdapat variabel target pencapaian jumlah pekerjaan yang ditentukan perencana. Balance, terdapat beberapa perhitungan perlu ditentukan untuk membuat penjadwalan balance. Di antaranya, A. Menentukan jumlah jam kerja pada jenis pekerjaan per unit target mingguan dengan rumus M sama dengan jumlah kerja dikali durasi pekerjaan dikali pekerjaan unit per minggu. B. Menentukan jumlah total pekerjaan di target pekerjaan mingguan secara teoritis. Betul M. N sama dengan M dari unit target mingguan per jam kerja per minggu. C. Menentukan estimasi jumlah pekerja pada kelompok kerja pekerjaan N. Next. D. Menentukan jumlah kelompok kerja yang dibutuhkan OH. E.
menentukan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan dalam satu kelompok. Untuk A di sini sama dengan M dikali H, atau parameter C tadi dikali parameter B. M menentukan rataan atau kelompok kerja yang digunakan. R sama dengan A dikali jam kerja per minggu per M. G menentukan waktu pekerjaan jenis pekerjaan dalam satu unit. C. E sama dengan M dikali jumlah jam kerja per hari. H menentukan jarak waktu yang diperlukan untuk memulai pekerjaan pada unit terakhir. T sama dengan target pekerjaan unit dikurang 1 per R dikali hari kerja. Next. Dan keempat adalah peningkatan. Menurut Hinz, rilis aktivitas pada metode lines of balance tidak boleh selalu mengganggu waktu dan juga tidak boleh saling berpotongan. Because atau dengan kata lain mengerjakan aktivitasnya berulang dan tidak boleh saling mengganggu atau saling mengganggu. Artinya, apabila satu pekerjaan berarti kepasang mencukupi, boleh diketahui kepasang dan lingkungan. Bila ini tidak terjadi, maka akan terjadi konflik kegiatan atau dapat mengganggu semua jalan yang perlu terus pekerjaan pada jenis pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tetap berjalan sesuai antara successor dan predecessor pekerjaan tersebut. Nomor 5 adalah kegagalan lain antaranya setelah menunjukkan adanya konflik yang harus dihindari. Next. Bagian A. Teknik perhitungan OOB. Format dari OOB adalah akan diterapkan pada sebuah horizontal dan inlet member pada sebuah horizontal. Konsep OOB didasarkan pada pengetahuan tentang banyak unit yang banyak harus diselesaikan pada beberapa hari agar program pengiriman unit dapat dicapai. Apabila kecepatan pengiriman M diasumsikan konstan, maka hubungan antara OOB dan I relativity adalah linear. Hal ini ditunjukkan dalam gambar ini. Untuk melihat pada gambar tersebut, hubungan antara OOB dan berdasarkan pengukuran adalah linear dengan rumus I sama dengan M dikali T sama C. Maka tadi adalah kuantitas beruntung pada OOB. Adalah kecepatan pengiriman. T adalah waktu dan T adalah transparan. Karena melalui peruntukan dengan sumber kiri, maka diperoleh rumus Q2 sama dengan M kali T2 min T1 ditambah Q1 atau T2 sama dengan Q2 min Q1 per M ditambah T1, di mana Q1 adalah kuantitas unit Q1 pada LOB, T1 adalah waktu unit Q1, T2 adalah kuantitas unit kedua pada LOB, T2 adalah waktu unit kedua. Next. Line of balance didefinisikan atas dasar sebagai berikut. Berdasarkan pada tingkat pengiriman atau handover rate, logika konstruksi dasar dari unit yang berulang digambarkan dalam bentuk sebuah network yang disebut dengan production diagram. Konstanta daripada tingkat produksi biasanya menggunakan suatu jumlah unit atau unit time. Apabila dibandingkan dengan metode network, misalnya precedence diagram, LOB terlihat lebih sederhana jika penjadwalan proyek berulang, seperti bangunan bertingkat. Bisa dilihat pada gambar di bawah, pada gambar yang sudah ditayangkan. Ini adalah contoh format LOB yang menunjukkan informasi yang dimuat dalam PDM. Next.
Gambar. Garis aktivitas pada metode line of balance tidak boleh saling berpotongan. Atau dengan kata lain, rangkaian aktivitasnya tidak boleh saling mengganggu atau saling mendahului. Artinya progres atau maju kerja dari aktivitas yang mengikutinya tidak boleh mendahului aktivitas yang mendahulunya. Bila ini terjadi, akan terjadi konflik kegiatan atau dapat mengganggu semua jalannya proyek tersebut. Next. Selanjutnya ada buffer. Buffer adalah penyerapan yang memungkinkan untuk mengatasi gangguan antara tugas-tugas atau lokasi yang berdekatan. Buffer merupakan komponen dari hubungan logika antara dua tugas, tapi yang dapat menyerap penundaan. Buffer sangat mirip dengan kelambanan atau float yang digunakan untuk melindungi jadwal dan dimaksudkan untuk menyerap variasi kecil dalam produksi. Ada dua jenis buffer di dalam LOB, yaitu time buffer dan distance atau space buffer. Buffer ini biasanya disebabkan oleh kecepatan produksi yang berbeda, di mana kegiatan yang didahului mempunyai kecepatan produksi yang lebih lambat dari kegiatan yang mengikuti. Perbaikan dan keterbatasan peralatan, keterbatasan material, variasi jumlah kelompok kerja di mana kegiatan yang didahului menggunakan kelompok kerja yang lebih banyak daripada kegiatan yang mengikuti. Seperti pada gambar berikutnya. Next. Next. Metodologi berbasis lokasi. Terdapat dua subdivisi utama dari metode berbasis lokasi tergantung pada apakah fokusnya adalah pada berkelanjutan penyelesaian unit repetitif, seperti yang dikembangkan dalam prediksi pabrik berulang pada proyek linear, atau fokus pada lokasi fisik penyelesaian variabel, lebih khas pada commercial contraction. Yang pertama ada unit produksi. Dengan unit produksi, penekanannya pada perhitungan unit produksi per periode waktu. Metode ini menggunakan garis miring pada dimulainya, suatu kegiatan berulang atau subjaringan, dan garis selesai dari kegiatan yang sama atau subjaringan. Pada grafik produksi terhadap waktu, seperti ditunjukkan pada gambar. Masing-masing unit tidak peduli dengan line of balance. Di sini, kuncinya itu adalah tingkatan produksi dari kuantitas line of balance atau kumulatif produksinya, yaitu untuk menyeimbangkan tingkat perbedaan proses produksi serta menggunakan buffer untuk memungkinkan variabilitasnya. Next. Yang kedua adalah lokasi produksi. Dengan lokasi produksi, penekanannya pada pelaksanaan kerjaan dalam lokasi dan tingkat penyelesaian sekuensialnya. Ini membentuk satu baris untuk setiap tugas yang dimulai di bagian bawah lokasi dan finishing di bagian atas lokasi. Setelah satu lokasi selesai, tugas itu terus ke lokasi kedua. Hal ini ditandai oleh representasi flow line seperti yang ditunjukkan pada gambar. Next. Fokusnya adalah pada tingkatan produksi pada lokasi individu, yaitu mendukung aliran sumber daya pada proses produksi melalui lokasi serta menggunakan 36 buffer yang memungkinkan untuk variabilitasnya. Lokasi lebih kompleks dibandingkan unit produksi yang dapat ditangani dengan memori. Lokasi memerlukan pengorganisasian hierarki struktur rincian lokasi atau LBS atau Location Breakdown Structure dengan konsekuensi mengambil manfaat pada realitas fisik serta mengatur pekerjaan di LBS yang berhubungan dengan fisik rincian proyek seperti yang ditunjukkan gambar berikutnya. Next.
di mana LBS seperti yang akan ditunjukkan di gambar sebelahnya. Jadi yang kanan itu adalah gambar layout proyek tipikal untuk persiapan LBS, dan yang kiri adalah gambar LBS untuk proyek tipikal. Next. Ya, sekarang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dina Chandra. Baik, terima kasih Ari. Selanjutnya adalah materi PRT atau Project Evaluation and Review Technique. Jadi PRT itu adalah metode yang ditemukan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam proyek selain metode CPM. Dalam Incident Render tahun 2006, PRT ini mengatasi masalah variabilitas waktu aktivitas saat melakukan penjadwalan proyek. Dan menurut buku 1999, PRT ini bukan hanya berguna untuk proyek-proyek raksasa yang membutuhkan waktu tahunan dan ribuan pekerja, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki efisiensi pengerjaan proyek dari segala ukuran. Pada PRT, kadang-kadang secara spesifik tergantung pada banyak faktor dan variasi. Sehingga lebih baik perkiraan diberi rentang, yaitu dengan memakai 3 angka estimasi. Lalu, PRT ini juga berasal dari Activity on Arrow atau AOA Network atau lebih dikenal dengan nama CPM. Namun sekarang ini beberapa orang mulai menggunakan PRT sebagai Activity on Work atau AON Network atau yang lebih dikenal dengan PDP. Adapun tujuan PRT ini adalah yang pertama, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. Yang ketiga adalah mempercepat selesainya proyek. Sementara itu, kelebihan dari PRT ini sendiri adalah yang pertama, sangat berguna terutama saat menjadwalkan dan mengendalikan proyek. Yang kedua itu, konsep yang lugas atau secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Dan yang ketiga adalah analisis dialektis dan waktu slide membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Jadi kekurangannya adalah cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Dan selanjutnya, perkiraan atas waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi. Adapun tahap-tahap untuk menyusun PERT itu sendiri adalah yang pertama, lakukan identifikasi atau penentuan kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. Di sini, sebuah aktivitas adalah pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Titik tempuh atau milestone adalah tenaga kejadian pada awal dan akhir satu atau lebih aktivitas. Untuk mengidentifikasi dari aktivitas dan titik tempuh, dapat menggunakan suatu tabel agar lebih mudah dalam memahami dan menambahkan informasi lain, seperti urutan dan durasi. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Jadi langkah ini bisa dilakukan bersamaan dengan identifikasi aktivitas. Dalam menentukan urutan pengerjaan, dapat diperlukan analisa yang lebih dalam untuk setiap proyek. Lalu selanjutnya adalah menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan.
maksudnya itu adalah menyusun dan membuat model diagram berjaringan. Jadi itu setelah mendapatkan urutan pengerjaan suatu pekerjaan, maka suatu diagram dapat dibuat. Jadi diagram ini akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan secara berurutan atau secara bersamaan. Jadi pada diagram PRT ini biasanya suatu pekerjaan dilambangkan dengan simbol lingkaran dan titik tempuh dilambangkan dengan simbol panah. Selanjutnya itu adalah memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Jadi di sini dalam menentukan waktu dapat menggunakan satuan unit waktu yang sesuai seperti jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang selanjutnya adalah menentukan tahapan dari jalur kritis dan jalur kritis. Di suatu jalur kritis bisa didapatkan dengan menambah waktu suatu aktivitas pada tiap urutan pekerjaan dan menetapkan jalur terpanjang pada tiap proyek. Biasanya sebuah jalur kritis ini terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditunda waktu pengerjaannya. Dalam setiap urutan pekerjaan, terdapat suatu penanda waktu yang dapat membantu dalam menetapkan jalur kritis, yaitu yang pertama early start atau ES, yang kedua early finish atau EF, yang ketiga late start atau LF, yang terakhir adalah late finish atau LF. Dengan menggunakan 4 komponen penanda waktu tersebut bisa didapatkan suatu jalur kritis sesuai dengan diagram. Dan terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi pada diagram PRT selama proyek berlangsung. Jadi sesuai dengan berjalannya proyek dalam waktu nyata, waktu perencanaan sesuai dengan diagram PRT dapat diperbaiki sesuai dengan waktu nyata. Sebuah diagram PRT mungkin bisa digunakan untuk merefleksikan situasi baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Selanjutnya adalah orientasi ke peristiwa. Jadi PRT ini diperkenalkan dalam rangka untuk merencanakan dan mengendalikan proyek besar dan kompleks, yaitu pembuatan peluru kendali polaris yang dapat meluncur dari kapal selam di bawah permukaan air. Proyek tersebut melibatkan beberapa ribuan faktor dan rekanan, di mana pemilik proyek berkeinginan untuk mengetahui apakah peristiwa-peristiwa yang memiliki arti penting dalam penyelenggaraan proyek, seperti milestone, dapat dicapai oleh mereka, atau bila tidak, seberapa jauh penyimpangannya. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa metode PRT berorientasi terjadinya peristiwa, yaitu ingin mendapatkan penjelasan tentang kapan peristiwa mengecor fondasi dimulai dan kapan peristiwa mengecor fondasi selesai. Sedangkan CPM menekankan keterangan perihal pelaksana kegiatan mengecor fondasi dan berapa lama waktu yang diperlukan atau D. Meskipun di antaranya terjadi suatu peristiwa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai atau melahirkan peristiwa tersebut, namun penekanan yang dimiliki masing-masing. Seperti pada gambar yang telah disajikan pada slide ini. Selanjutnya itu, dalam visualisasi penyajiannya, PRT ini sama halnya dengan CPM, yaitu menggunakan diagram anak panah untuk menggambarkan kegiatan proyek. Demikian pula pengertian dan perhitungan mengenai kegiatan kritis, jalur kritis, dan plot, yang dalam PRT disebut SLAD. Salah satu perbedaan yang substansial adalah dalam estimasi kurun waktu kegiatan, di mana PERT menggunakan 3 angka estimasi, yaitu A, B, dan M yang mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kurun waktu optimistik atau optimistic duration time, adalah waktu tersingkat untuk menyelesaikan kegiatan dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada huruf M, yaitu kurun waktu paling mungkin atau most likely time, adalah waktu yang paling sering terjadi dibandingkan dengan yang lain bila kegiatan dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. Lalu yang terakhir adalah huruf B, kurun waktu pesimistik atau pessimistic duration time, adalah waktu terlama untuk menyelesaikan kegiatan bila segala sesuatunya serba tidak baik. Waktu demikian dilampaui hanya sekali dalam 100 kali jika kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. Jadi mengingat besarnya pengaruh angka A, M, dan B dalam metode PERT, maka hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan angka estimasi antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada estimator perlu mengetahui fungsi dari A, B, dan M dalam hubungannya dengan perhitungan-perhitungan dan pengaruhnya terhadap metode PERT secara keseluruhan. Bila tidak, khawatirkan akan mengambil angka estimasi kurun waktu yang tidak sesuai atau tidak membawakan pengertian yang dimaksud.
Yang kedua, di dalam proses estimasi, angka-angka A, B, dan M bagi masing-masing kegiatan jangan sampai dipengaruhi atau dihubungkan dengan target kurun waktu penyelesaian proyek. Dan terakhir, bila tersedia data-data pengalaman masa lalu atau historical record, maka data demikian akan berguna untuk bahan perbandingan dan banyak membantu mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Dengan syarat-syarat, data-data tersebut cukup banyak secara kuantitatif dan kondisi kedua peristiwa yang bersangkutan tidak berbeda. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah estimasi angka A, B, dan M. E bersifat bersendiri, artinya bebas dari pertimbangan-pertimbangan pengaruhnya terhadap komponen kegiatan yang lain ataupun terhadap jadwal proyek secara keseluruhan. Karena bila ini terjadi, akan banyak mengulangi faedah metode dari PRT sendiri yang menggunakan unsur probability dalam merencanakan kurun waktu kegiatan. Selanjutnya adalah simbol yang digunakan dalam PRT. Jadi simbol ini ada 4, yaitu yang pertama anak panah tebal yang menggambarkan lintasan kritis pada diagram jaringan kerja. Lalu yang kedua adalah lingkaran yang menggambarkan peristiwa. Setiap kegiatan selalu dimulai dan diakhiri dengan peristiwa. Yang ketiga ada anak panah putus-putus atau dummy yang menunjukkan suatu kegiatan semu. Dan dummy ini diperlukan untuk menggambarkan adanya hubungan antara dua kegiatan semu dengan nilai 0. Lalu yang terakhir adalah anak panah menggambarkan kegiatan atau activity. Jadi arah ini menunjukkan ada kegiatan sehingga dapat diketahui kegiatan yang mendahului ataupun kegiatan yang mengikuti. Selanjutnya adalah target penyelesaian jadwal. Pada penyelenggaraan proyek sering dijumpai sejumlah tonggak kemajuan atau milestone dengan masing-masing target jadwal atau tanggal penyelesaian yang telah ditentukan. Pimpinan proyek atau pemilik acap kali menginginkan suatu analis untuk mengetahui kemungkinan atau kepastian mencapai target jadwal tersebut. Hubungan antara waktu yang diharapkan atau TE dengan target T atau D pada metode ini dinyatakan dengan Z sama dengan dan dirumuskan sebagai berikut, di mana deviasi Z sama dengan TD dikurangi TE dibagi S. Dan selanjutnya akan menjadi Z sama dengan TD dikurangi TE dibagi S. Jadi di dalam metode ini, plot itu dikenal dengan nama slack, yaitu ada dua bentuk yang terdapat pada metode ini. Yang pertama adalah activity slack atau AS dengan LSDJ dikurang EFDI dan event flag atau ES sama dengan PS dikurang CI. Dengan keterangan LSDJ adalah latest start duration J, lalu itu EFDI itu adalah earliest finish duration I. Sedangkan bentuk diagram PRT yang menunjukkan hubungan antar kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut, di mana dimulai dengan start, lalu bercabang menjadi 3 cabang, yaitu 1, 2, 1, 3, dan 1, 4, yang akan berakhir ke kotak finish. Nah, selanjutnya teori probabilitas. Jadi kenapa ada teori probabilitas pada PRT ini? Jadi seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa tujuan menggunakan 3 angka estimasi adalah untuk memberikan rentang yang lebih lebar dalam melakukan estimasi kurun waktu kegiatan dibandingkan 1 angka disebanding deterministik. Teori probabilitas itu sendiri dengan kurva distribusinya akan menjelaskan arti dari titik angka tersebut, khususnya dan latar belakang dasar pemikiran metode PART pada umumnya. Jadi pada dasarnya, teori probabilitas ini bermaksud mengkaji dan mengukur ketidakpastian, serta mencoba menjelaskan secara kuantitatif. Umpamakan suatu kegiatan dilakukan secara berulang-ulang dengan kondisi yang dianggap sama seperti pada gambar di samping, di mana sumbu horizontal menunjukkan waktu selesai kegiatan. Sumbu vertikal menunjukkan berapa kali atau frekuensi kegiatan selesai pada kurun waktu yang bersangkutan. Misalnya, kegiatan X dikerjakan berulang-ulang dengan kondisi yang sama, selesai dengan waktu 3 jam, yang ditunjukkan oleh garis AA, yaitu 2 kali. Sedangkan yang selesai dalam waktu 4 jam adalah sebesar BB, sama dengan 3 kali. Dan kegiatan X yang selesai dalam waktu 5 jam sebanyak CC, sama dengan 4 kali. Bila hal tersebut dilanjutkan dan dibuat garis yang menghubungkan titik-titik puncak A, B, C, D, F, G, dan seterusnya,
akan diperoleh garis lengkung, disebut kurva distribusi frekuensi kurun waktu kegiatan, di mana kurva tersebut telah ada di slide di sebelah. Selanjutnya ada kurva distribusi dan variabel A, B, dan M. Dari kurva distribusi dapat dijelaskan arti dari A, B, dan M. Kurun waktu yang menghasilkan puncak kurva adalah M, yaitu kurun waktu yang paling banyak terjadi, atau juga disebut the most likely time. Adapun angka A dan B terletak hampir di ujung kiri dan kanan dari kurva distribusi, yang menandai batas lebar rentang waktu kegiatan. Kurva distribusi kegiatan seperti di atas pada umumnya berbentuk asimetris dan disebut kurva beta, seperti yang diperlihatkan pada gambar. Selanjutnya adalah kurva distribusi dan waktu yang diharapkan. Jadi setelah menentukan estimasi dari angka-angka A, M, dan B, maka tindak selanjutnya adalah merumuskan hubungan tiga angka tersebut menjadi tiga angka, yang disebut TE atau kurun waktu yang diharapkan. Yang angka TE adalah angka-angka rata-rata kalau kegiatan tersebut dikerjakan berulang-ulang dalam jumlah yang besar. Bila kurun waktu sesungguh bagi setiap pengulangan dan frekuensinya dicatat secara sistematis, akan diperoleh kurva beta distribusi. Lebih lanjut, dalam menentukan TE, dipakai asumsi bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa optimistik atau A dan pesimistik atau B adalah sama. Sedang jumlah terjadinya peristiwa paling mungkin atau M adalah 4 kali lebih besar dari kemungkinan terjadinya peristiwa di atas. Sehingga bila dituliskan dengan rumus adalah sebagai berikut. Kurun waktu pada kegiatan yang diharapkan adalah TE sama dengan dalam kurung A plus 4M plus 4B plus B kurung tutup dikali 1/6. Sebagai contoh, ini ada kurun waktu optimistiknya ada 4 hari, kurun waktu pesimistiknya 9 hari, dan kurun waktu yang paling mungkin adalah 5 hari. Maka angka TE-nya, dimana rumusnya itu adalah A ditambah 4 kali M ditambah B dikali 1/6. Sehingga dimasukkan lagi angkanya menjadi 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 9 dikali 1/6. Dapatkan TE-nya adalah 5,5 hari atau 5,5 hari. Bercontoh di atas, ternyata angka kurun waktu yang diharapkan adalah 5,5 hari lebih besar dari kurun waktu mungkin M sama dengan 5. Sehingga angka TI-nya akan sama besar dengan M, bila mana kurun waktu optimistik dan pesimistik terletak simetris terhadap waktu yang paling mungkin atau B kurang M sama dengan M kurang A. Hal ini dijumpai misalnya pada kurva distribusi normal berbentuk delta. Perlu diketahui, konsep TI ini adalah konsep rata-rata atau mean value, mempermudah perhitungan karena dapat dipergunakan sebagai satu angka deterministik seperti pada CPM dalam mengidentifikasi jalur kritis, fault, dan lain-lain. Oke, selanjutnya menuju materi identifikasi jalur kritis dan flag. Dengan menggunakan konsep TE dan angka waktu paling awal peristiwa terjadi atau TE dan waktu paling akhir peristiwa terjadi atau TL, maka identifikasi kegiatan kritis, jalur kritis, dan flag dapat dikerjakan seperti halnya pada CPM. Seperti TE dikurangi J sama dengan TE dikurangi ditambah TE kecil dikurang J. Lalu TL dikurangi sama dengan TL dikurangi J ditambah TE kecil dikali I kurang J. Pada jalur kritis berlaku, flag sama dengan 0 atau TL dikurangi TE sama dengan 0. Untuk rangkaian kegiatan lurus tanpa cabang, misalnya terdiri dari 3 kegiatan dengan masing-masing TE, yaitu TE 1 kurang 2, TE 2 kurang 3, TE 3 kurang 4, dan TE 1 sebagai peristiwa awal, maka total kurun waktu sampai TE 4 adalah sebagai berikut. Yakni TE sampai 4 itu sama dengan peristiwa awalnya, yaitu TE 1, tambah TE 1 kurang 2, tambah TE 2 kurang 3, dan tambah TE 3 kurang 4.
Sedangkan untuk rangkaian yang memiliki kegiatan-kegiatan yang bergabung atau memancar, juga berlaku rumus-rumus pada metode CPM yang bersangkutan. Gambar di samping adalah contoh perhitungan menentukan jalur kritis dan slide proyek sederhana yang terdiri dari 7 kegiatan. Angka A, B, dan M ditulis di bawah anak panah. Untuk mendapatkan TE masing-masing kegiatan, digunakan persamaan seperti sebelumnya, yaitu 1/6 dikali A plus 4M plus B. Di sini, pada jaringan kerja dengan angka-angka A, M, dan B, pada lingkaran 1 dan lingkaran 2, di sini ada angka 147. Seperti setelah dijelaskan sebelumnya, kalau A itu angka optimis berada di sebelah kiri, lalu angka pesimis berada di sebelah kanan. Sehingga urutannya A, M, B. A-nya 1, M-nya 4, B-nya 7. Sehingga dapat dicari satu-satu jalurnya, itu yang pertama TE 1 sampai 2 hingga TE 6 ke 7. Di mana rumusnya sama, itu 1/6 dikali A plus 4M ditambah B. Jadi tinggal dimasukkan saja angkanya sehingga didapatkan jalur-jalur tersebut. Nah, dari perhitungan di atas terlihat bahwa jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan 1, 2, 4, 6, 7 dengan total waktu penyelesaian proyek sebesar 21 satuan waktu. Sedangkan jalur non kritis ialah 2, 3, 5, 6 dengan total slide sama dengan 4 satuan waktu. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa dalam identifikasi dan menghitung kegiatan kritis maupun jalur kritis, seperti apa yang telah dikerjakan di atas, belum memasukkan faktor deviasi standar atau varians masing-masing kegiatan komponen proyek yang merupakan salah satu konsep penting di ERP. Ini dia merupakan salah satu konsep penting dari ERP sendiri, adalah deviasi standar dan varian kegiatan. Estimasi kurun waktu dan kegiatan metode PRT ini memakan rentang waktu dan bukan satu kurun waktu yang relatif mudah dibayangkan. Rentang waktu ini menandai derajat ketidakpastian yang berkaitan dengan proses estimasi kurun waktu kegiatan. Berapa besarnya ketidakpastian ini tergantung pada besarnya angka yang diperkirakan untuk A dan B. Pada PRT sendiri, parameter yang menjelaskan masalah ini dikenal sebagai deviasi standar dan varian. Berdasarkan ilmu statistik, maka deviasi standar adalah sebesar 1/6 dari rentang distribusi, atau bisa ditulis sebagai rumus menjadi sebagai berikut. Yang pertama, deviasi standar kegiatan adalah S sama dengan 1/6 D dikurang A. Yang kedua, varian kegiatan dengan simbol P dengan kurung TE sama dengan S kuadrat sama dengan 1/6 per B min A kuadrat. Untuk lebih memahami makna dari parameter di atas, berikutlah dua kegiatan A dan B yang memiliki TE yang sama besar, sama dengan 6 satuan waktu. Akan dikaji berapa besar deviasi standar dan varians masing-masing kegiatan tersebut bila memiliki angka-angka A dan B yang berbeda. Di sini angka A dan B itu random, sehingga dipilih sebagai booster. Yang pertama itu kegiatan A dengan TE sama dengan 4 plus 22 plus 10 dibagi 6. Didapatkan S sama dengan 1/6 B dikurang A sama dengan 1. Sehingga P TE-nya sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Sementara kegiatan B dengan TE sama dengan 2 plus 20 dibagi 6, mendapatkan S-nya sama dengan 2. Karena 1/6 dikurang B kurang 1/6 dikurang 14, 1/6 dikali 14 kurang 2, sama dengan itu 2, dan PTE itu sama dengan 12/6 dikuadratkan menjadi 4. Selanjutnya ada deviasi standar dan varian kegiatan. Sama seperti sebelumnya. Jadi ini adalah grafik dari hasil perhitungan sebelumnya.
Itu meskipun kegiatan A dan B memiliki TE sama besarnya, tetapi rentang waktu untuk A 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jauh berbeda dibandingkan dengan B, 14 dikurang 2 sama dengan 12. Ini berarti kegiatan B mempunyai derajat ketidakpastian yang lebih besar dibanding kegiatan A dalam kaitan estimasi kurun waktu. Jadi gambar ini memperlihatkan bila contoh di atas disajikan dengan grafik. Selanjutnya adalah deviasi standar dan varian peristiwa. Jadi di atas itu telah dibahas tentang deviasi standar dan variasi kegiatan. Oke, jadi selanjutnya itu adalah bagaimana halnya dengan titik waktu terjadinya peristiwa atau event time. Berdasarkan teori central limit theorem, maka kurva distribusi peristiwa atau kejadian bersifat simetris yang disebut kurva distribusi normal. Kurva ini berbentuk gental seperti terlihat pada gambar di samping. Adapun sifat-sifat dari kurva distribusi normal adalah sebagai berikut. Seluas 68% arena di bawah kurva terletak dalam rentang 2S. Seluas 95% area di bawah kurva terletak dalam rentang 4S. Lalu seluas 99,7% arena di bawah kurva terletak dalam rentang 6S. Selanjutnya untuk menghitung varian kegiatan, varian peristiwa atau VTE, baik untuk milestone maupun untuk proyek secara keseluruhan yang terdiri dari serangkaian kegiatan-kegiatan dapat dijabarkan dengan rumus sebagai berikut. Di mana TE kurang 4 sama dengan TE kurang 1 ditambah TE dan kurang 1 kurang 2 ditambah TE dan kurang 2 kurang 3. Lalu yang kedua, VTE pada saat dimulai sama dengan 0. Lalu yang ketiga, PTE peristiwa yang terjadi setelah suatu kegiatan tersebut langsung adalah sama besar dengan PTE peristiwa sebelumnya ditambah PTE kecil kegiatan tersebut. Bila kegiatan tersebut tidak ada penggabungan. Dan ketiga, yang keempat, bila terjadi penggabungan kegiatan-kegiatan, total PTE diperoleh dari perhitungan pada jalur dengan kurun waktu terpanjang atau varian terbesar. Sekarang tinggal ditinjau bagaimana mengidentifikasi jalur kritis dan peristiwa proyek selesai. Dengan memasukkan faktor deviasi standar dan varian. Sebagai ilustrasi, saya lagi dipakai misal suatu proyek terdiri dari 7 kegiatan seperti tertera pada gambar sebelumnya dengan memasukkan faktor deviasi standar dan varian. Tetap saja rumusnya itu menghitung varian adalah dan juga deviasi standar adalah 1/6 B dikurang A dengan B sama dengan S kuadrat. Lalu dari perhitungan terdahulu, maka jalur kritis adalah 1, 2, 4, 6, 7 dengan total waktu TE dikurang 7 sama dengan TE 1 ditambah TE 1 kurang 2 tambah TE 2 kurang 4 tambah TE 4 kurang 6 tambah TE 6 kurang 7. Dapatkan hasilnya 21 dan PTE kurang 7 dapatkan hasilnya 3,29. Ini berdasarkan tabel pada grafik sebelumnya. Sehingga didapatkan total varians PTE sama dengan 3,29. Maka deviasi standarnya adalah akar dari PTE tersebut dengan 1,81 atau 3S sama dengan 5,43. Jadi diperoleh angka untuk titik peristiwa selesai proyek yaitu pada hari ke-21 bila hari dipakai sebagai satuan waktu dengan besar atau 3S peristiwa 7 adalah 5,43. Atau dengan kata lain, per waktu penyelesaian proyek adalah 21 kurang lebih 5,43 hari. Dengan demikian dapat digambarkan kurva distribusi normal TE 7-nya seperti gambar yang akan saya sampaikan selanjutnya. Dan dari ilustrasi di bawah terlihat bedanya hasil hitungan sebelum dan sesudah memasukkan faktor deviasi standar varian, yaitu peristiwa selesainya proyek mempunyai rentang waktu yang dalam contoh di atas sebesar 5 kurang lebih 5,43 hari. Akibat dari keadaan ini,
adalah perlunya pengamatan dan analisis yang seksama dalam mengidentifikasi jalur kritis, terutama pada proyek yang memiliki sejumlah jalur subkritis. Selanjutnya adalah jalur kritis, subkritis, serta perbandingan PIRT dan CPM. Pada metode PIRT, pengamatan dan analisis atas jalur kritis dan subkritis justru lebih ditekankan lagi. Hal ini terlihat pada saat analisis deviasi standar. Variasi kegiatan pada jalur kritis dijumlahkan, dan dihitung akar padanya untuk mendapatkan angka deviasi standar peristiwa yang dimaksud, yaitu titik peristiwa milestone atau selesainya proyek. Seandainya total variasi jalur subkritis lebih besar dengan angka perbedaan substansial dari total angka variasi jalur kritis, sedangkan angka TE antara keduanya tidak terlalu besar, maka oleh sesuatu sebab ada kemungkinan jalur subkritis akan berubah menjadi kritis. Ini ada simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi ini memperbaiki masalah identifikasi jalur kritis dan subkritis. Masing-masing kegiatan itu dianggap memiliki kurva distribusi data, dan kurun waktu kegiatan dipilih secara acak atau random. Kemudian, jalur yang terbentuk dari rangkaian kegiatan tersebut memiliki kurun waktu terpanjang yang diidentifikasi dan dicatat kurun waktu maupun komponen kegiatannya. Prosedur di atas dilakukan ribuan kali sehingga dapat diamati kemungkinan berapa kali suatu kegiatan terletak pada waktu yang kritis. Berdasarkan pengamatan ini, disusunlah distribusi waktu penyelesaian proyek, yang angka rata-rata kurun waktu penyelesaian proyek dengan deviasi standar yang diperoleh dari simulasi ini lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang telah dibahas tadi. Yang terakhir dari materi PIRT ini sendiri adalah kritik terhadap PIRT. Dari pembahasan metode PIRT secara garis besar terlihat bahwa ketepatan hasil analisis untuk menentukan peristiwa penyelesaian proyek maupun konstan deviasi standar untuk melihat seberapa jauh kemungkinan mencapai targetnya itu bergantung pada ketepatan dalam memilih angka-angka 3 estimasi, yaitu A, M, dan B. Istilah acak kali dialamatkan kritik yang berhubungan dengan metode PIRT. Sering dijumpai estimator menggunakan angka-angka yang jauh dari realistis karena kurangnya pengalaman dalam bidangnya. Dan hasil perhitungan akhir akan jauh berbeda hanya karena estimator yang satu bersifat optimis dan yang lain bersifat konservatif. Baik, sekian materi dari PIRT. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh teman saya, Adi Samad. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi ke repetitive scheduling method. Jadi repetitive scheduling method atau yang disingkat RSM itu adalah suatu metode penjadwalan yang pada umumnya dipergunakan untuk proyek yang memiliki kegiatan berulang. Jadwal RSM ini dipresentasikan oleh grafik seperti dalam pembuatan rencana XY dari seri produksi garis, yang mana dari setiap presentasi kegiatan RSM mengenalkan kontrol point menjadi konsep baru untuk menempati urutan produksi garis yang mungkin atau bisa memisahkan satu sama lain atau bertemu tergantung pada relatif kemiringannya. Selanjutnya, dalam grafik repetitive scheduling method, sumbu Y atau vertikal digambarkan untuk jumlah unit yang berulang, sedangkan sumbu X atau horizontal digambarkan untuk durasi pekerjaan atau jumlah hari atau satuan dalam satu waktu. Next. Dalam metode RSM ada dua istilah penting yang berhubungan dengan masing-masing kegiatannya. Yang pertama yaitu ada tingkat produksi, sumber daya, atau Unit Resource Production Rate, atau yang disingkat RPR. Dan yang kedua ada tingkat produksi unit atau Unit Production Rate, yang disingkat dengan UPR. Tingkat produksi sumber daya untuk sebuah kegiatan A atau RPRA
adalah banyaknya pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh sumber daya dalam satu waktu dalam bentuk persamaan RPRA sama dengan QA per TA. Yang dimana RPRA ini merupakan produktivitas tenaga kerja A, QA merupakan banyaknya atau volume pekerjaan kegiatan, lalu untuk TA adalah durasi kegiatan. Lalu selanjutnya ada produksi unit, tingkat produksi unit adalah jumlah unit yang berulang yang dapat dikerjakan oleh regu pekerja dalam satuan waktu. Yang dimana bentuk persamaannya adalah UPRA sama dengan 1 per TA dan UPRA sama dengan RPRA per QA. Yang dimana UPRA merupakan tingkat produksi unit pada kegiatan A. Selanjutnya, bisa di next. Di sini ada langkah penggambaran diagram RSM. Yang pertama itu menentukan hubungan antara setiap kegiatan pada setiap unit. Lalu yang kedua ada setelah itu kegiatan tersebut digambarkan dalam bentuk bar chart sehingga urutan kegiatan dengan jelas dipahami. Lalu yang terakhir, bar chart yang sudah terbentuk digambarkan pada diagram RSM. Next. Di sini ada contoh penggambaran diagram RSM yang diambil sebuah contoh yang terdiri dari dua buah kegiatan yang berbeda pada satu unit yang berulang, seperti terlihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan sepasang kegiatan di mana hubungan antara kegiatan adalah finish to start atau FTS. Durasinya dilambangkan dengan K, tujuan dengan L, hari mulai awal EDS, dan hari mulai akhir dilambangkan dengan EFD. Selanjutnya, kemudian aktivitas tersebut digambarkan dalam bentuk bar seperti pada gambar. Next. Kemudian digambarkan lagi pada sebuah diagram RSM seperti gambar. Pada contoh ini, hanya terdapat satu kegiatan berulang. Titik 0 pada sumbu Y memiliki tanda S sebagai awal unit dan akhir dari unit diberi tanda huruf F. Lalu di sini ada garis-garis produksi yang saling menyempit atau disebut konvergen. Pada gambar 1, bagian A, dapat kita lihat bagian balok hubungan antar pekerjaan A dan B. Pekerjaan A berdurasi 3 hari, sedangkan pekerjaan B berdurasi 2 hari. Hubungan antara pekerjaan ini ialah finish to start atau FTS, yang artinya pekerjaan B dilakukan setelah pekerjaan A selesai. Lalu gambar 1 bagian B menunjukkan diagram RSM. Dapat dilihat hubungan FS ditunjukkan dengan garis putus-putus. Dari gambar tersebut, kita juga dapat melihat adanya jeda atau lag antar unit pekerjaan B1 dengan B2, yang dapat diartikan penggunaan sumber daya pada pekerjaan tersebut terputus dan menjadi tidak efektif. Selanjutnya ada garis-garis produksi yang saling melebar atau divergen. Contoh garis-garis produksi yang saling melebar dapat kita lihat pada gambar 2 bagian A. Pada bagian balok terlihat dua pekerjaan A dan B dengan hubungan FTS, di mana durasi pekerjaan A adalah 2 hari, sedangkan pekerjaan B berdurasi 3 hari. Dikarenakan pekerjaan B dilaksanakan setelah pekerjaan A selesai, dan juga karena durasi pekerjaan B yang lebih lama daripada pekerjaan A, dapat kita lihat pada diagram RSM pada gambar 2 bagian B, di mana garis
garis produksi semakin melebar sehingga mengakibatkan jeda atau lag. Next. Lalu ada rangkaian pengontrol. Dalam metode RSM, rangkaian kegiatan dengan durasi minimal proyek dinamakan rangkaian pengontrol. Rangkaian ini tetap menggunakan gaya deteksi dahulu. Ketersediaan sumber daya dan berdasarkan kontinuitas sumber daya melalui titik kontrol atau control point yang membuat rangkaian berbeda dari garis produksi satu garis produksi yang lainnya. Dalam menentukan titik kontrol adalah dengan menjawab hubungan logis antara aktivitas diikuti dengan hari-hari durasi masing-masing aktivitas tersebut. Pada umumnya, hubungan aktivitas yang melebar atau divergen. Titik kontrol akan terletak di awal unit kerja di hubungan lain. Misalnya, bekerja berdurasi 2 hari dan jam berdurasi 3 hari. Dengan hitungan keduanya adalah sekitar dengan total 5 unit. Maka kontrolnya terletak setelah pekerjaan pada unit satu selesai. Sebaliknya, apabila pekerjaan berdurasi 2 hari dan dia berdurasi 1 hari, maka titik kontrolnya terletak pada pekerjaan pada unit mana selesai. Lalu ada penerapan metode 75 atau RSM menjadi alternatif dalam proyek multi unit dengan menggunakan RSM ini dapat menjamin penggunaan sumber daya yang lebih tanpa pada yang atau lag antar pekerjaan. Metode RSM ini kemudian di 6 diagram yang sederhana namun tidak karena pekerjaan diagram berlama waktu atau sambil foto. Setelah materi LSM, dengan skill method, PRT, Project Evaluation and PRT, lalu yang terakhir ada RSM, Executive Schedule Method. PRT itulah Project Evaluation dan Risk Technique. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami, dan kami tutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita.